Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Ketemu lagi di Daras Community. Ini ada segmen yang kita lagi rintis, segmen baru. Kan yang udah ada tuh Daras Kepemimpinan, Daras Bisnis ya. Itu bahas buku leadership, buku bisnis gitu. Udah ada beberapa sesinya, ada rekamannya. Terus kemudian yang kedua Daras Filsafat. Yang belakangan agak sering ya. Sama Mbak Lia. Udah beberapa episode kalau nggak salah 5 apa ya. Nah, rencananya Daras Community pengen bahas bermacam-macam sih. Cuman perlu ada kolaborasi dengan ininya apa namanya pendarasnya atau mungkin moderatornya lah minimal gitu ya. Nah, kebetulan ini ada kawan kita yang mendalami soal keluarga. Jadi kayaknya kita bikin segmen baru aja lah namanya dari keluarga. Mungkin di situ nanti bahas buku soal pernikahan, soal parenting, soal pendidikan keluarga, soal cari jodoh kalau ada ya. Kalau ada buku soal cari jodoh mungkin ya. Nah, itu boleh di situ tuh nanti. Jadi ini segmen baru. Jadi kita sekarang berarti punya sekitar berapa? 3 segmen ya. Gitu. Nanti kalau Bu Nastiti mau bikin segmen daras agama gitu kan, kan dia ustazah nih ya kan. Boleh juga atau daras sastra. Nah, boleh juga tuh sastra. Nah, itu apa nama Biro Jodoh Daras Community katanya Mbak Chandra. Oke, kita langsung aja. Nanti Mas Adi akan sharing buku judulnya Attach. Mungkin nggak tahu apakah ini salah satu referensi disertasinya nanti gitu ya. Beliau juga lagi ambil S3 juga di psikologi. Nah, beliau psikolog ya. Jadi nanti sekalian teman-teman yang menyimak rekaman ini kalau butuh konseling psikologi terutama pernikahan ya boleh dikontak langsung ya gitu. Oke Mas Adi, monggo. Terima kasih Mas Teddy. Ini eh, ini numpang apa? Numpang sekalian di daerah sini Mas. Ini baru pertama kalinya ya. Awal-awalnya ini, yuk Mas, gimana kalau misalnya kita coba? Ternyata jalan ya. Ini saya izin share dulu ya Mas ya. Nah, selamat malam Mas Teddy, Ibu-ibu. Nah, ini saya mohon izin untuk share beberapa materi yang saya kebetulan um, dosen di Fakultas Psikologi Undip, tapi juga praktek juga sehari-hari, konseling, konsultasi, dan terkait di pernikahan dan pranikah. Nah, selama menjalankan praktek, dulu saya pernah optimis bahwa semua permasalahan pernikahan itu pasti bisa diselesaikan. Jadi selama kita suami istri mau sama-sama berusaha, ayo kita coba pasti bisa begitu. Nah, tapi memang dalam beberapa klien ada beberapa permasalahan yang sering jadi kendala dan kendalanya itu em, kadang-kadang naik turun. Awalnya bisa dibantu, tapi kok seiring waktu itu memburuk lagi permasalahannya. Nah, dan saya kembali merasakan ini kenapa ya? Kok sepertinya arahnya sudah jelas, kita sudah sama-sama tahu kalau hubungannya mau diperbaiki apa yang mestinya dilakukan, dan kalau misalnya hubungannya mau diperbaiki apa yang mesti dihindari sudah sama-sama tahu, tapi kok permasalahannya terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Nah, sampai saya mencoba untuk mengulik-ngulik lagi berbagai literatur, ternyata ada beberapa permasalahan yang memang tidak semudah itu untuk diatasi. Dan attachment style ini salah satu, tapi bukan yang terberat. Nah, ini salah satu yang saya rasa menjadi jawaban dari kenapa selama ini saya kesulitan untuk mengatasi beberapa permasalahan pernikahan. Sehingga saya jadi menyadari bahwa ternyata permasalahan pernikahan itu mungkin sebagian itu bisa dicegah kalau belum menikah. Jadi selain pernikahannya dibantu, membuka kanal untuk membantu memperbaiki permasalahan pernikahan, tapi juga membantu agar sebelum menikah itu bisa ada konsultasi yang bisa memastikan bahwa memang terhindar dari permasalahan inkompatibilitas kepribadian. Nah,
Attackment style ini salah satu yang saya rasa penting, dan kalau misalnya ini diedukasi ke banyak orang, saya rasa akan bisa membantu mencegah permasalahan pernikahan itu dari sebelum pernikahannya dimulai. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti mungkin nggak bisa semuanya, tapi mungkin di awal-awal chapter. Tapi nanti bila ada pertanyaan itu bisa kita diskusikan bebas aja. Nah, di sini fokus saya dalam membahasnya nanti pada bagaimana memilih pasangan, bagaimana menguatkan pernikahan, dan bagaimana memulihkan hubungan. Ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang berhasil, dan ternyata memang beberapa misteri yang selama ini saya hadapi ternyata sedikit demi sedikit terbuka ketika mengetahui beberapa konsep yang ada di buku Attack ini. Nah, salah satunya yang pertama yang menarik saya rasa kalau kita mulai dari buku ini awalnya dari mana. Jadi ketika kita membaca buku itu membahas tiga kasus yang belum dapat sepenuhnya terjelaskan oleh penulisnya. Nah, kasus pertama itu salah satu dari pasangan yang merasa sengsara dalam pernikahannya, khawatir pasangannya tidak menganggap dia cukup menarik, lalu terus mikirin ini kenapa menghilang ya. Bahkan pasangannya kadang-kadang dekat, kadang-kadang kalau istilah anak-anak sekarang itu di love bombing, diberikan perhatian, tapi setelah itu hilang, nggak tahu kemana saat pacaran biasanya. Nah, saat menikah itu biasanya lebih memilih untuk menyendiri. Daripada bareng berdua, itu lebih memilih untuk aktivitas sendirian. Entah itu main game, entah itu apa mancing, atau entah itu ngapain aja yang penting nggak sama pasangannya. Nah, tapi ketika hubungan mereka bermasalah, itu nggak deket lagi, gitu. Tapi habis beres masalahnya, itu lepas lagi, begitu terus. Dan itu bingung, kenapa bisa begitu ya? Nah, ternyata itu jadi kasus pertama yang dibahas, dan kasus kedua itu pasangan yang bingung dengan dirinya sendiri. Dia sangat menarik, secara fisik menarik, secara eh, apa, secara interpersonal juga menarik, tapi dia cepat sekali kehilangan minat dengan lawan jenisnya ketika sudah dekat. Dan ketika udah dekat, kadang-kadang dia merasa terjebak, nggak nyaman dengan hubungannya, merasa terlalu terikat, dan rasanya kok harus sesusah ini yang ngebangunin hubungan sama orang. Akhirnya dia memilih untuk lepas, nggak terlalu nggak minatnya tiba-tiba hilang saja setelah beberapa waktu. Nah, dan dia sendiri bingung kenapa dia begitu, dan dia nggak mendapatkan penjelasan yang masuk akal tentang kenapa dia begitu. Tapi yang jelas kejadiannya berulang terus terjadi seperti itu. Lalu ada juga pasangan yang merasa benar-benar sendirian, itu bareng, tapi pasangannya nggak pernah mau membahas permasalahan mereka, emosi mereka, hubungan mereka, sering pulang larut di hari kerja, lalu di hari weekend dia main golf kemana gitu misalnya. Jadi nggak pernah ada di rumah. Walaupun di rumah itu nggak pernah bareng. Nah, jadi walaupun mereka bersama, mereka kalau dibilang komitmen, komit sih. Sampai sekarang hubungannya masih jalan gitu. Tapi kayak sendirian dan sering merasa ditinggalkan dengan pasangannya, walaupun pasangannya ada di rumah. Nah, dan dari situ eh, waktu buku ini dibuat kan bukan waktu buku ini dibuat, waktu teorinya muncul, teori kelekatan muncul. Kalau nggak salah itu teori yang dominan ada di dunia psikologi itu lebih ke teori kognitif ya. Dan di teori kognitif waktu itu belum sepenuhnya bisa dijelaskan kenapa tiga fenomena ini bisa terjadi. Nah, apakah karena pikiran otomatis yang muncul? Ya, tapi kalau pikiran otomatis muncul, begitu pikiran otomatisnya dinetralkan atau dikelirkan, sebenarnya masalahnya nggak terjadi lagi. Tapi kok masih terjadi lagi? Apa masalahnya? Nah, sehingga waktu itu penulisnya merasa kebingungan. Apa sebenarnya yang membuat tiga kasus ini muncul? Mungkin ada teori yang bisa menjelaskan satu kasus, ada menjelaskan satu kasus, tapi satu teori yang bisa menjelaskan ketiga permasalahan ini secara integratif itu apa? Itu belum terbayang waktu itu. Sampai akhirnya eh, dia berkenalan dengan teori attachment, dan dia merasa bahwa teori attachment ini bisa membantu menjelaskan permasalahan-permasalahan di kasusnya. Nah, apa yang ditemukan itu ternyata dalam hubungan cinta aja ternyata nggak cukup.
seringkali kita bermodalkan cinta ketika membangun hubungan. Kadang-kadang kita merasa kalau misalnya sudah cinta, misalnya apapun permasalahannya akan bisa kita hadapi bersama gitu. Ternyata enggak. Nah, ada beberapa fenomena di sini diceritakan fenomena Tamara dan Greg kalau di bukunya itu. Jadi Tamara ini di lingkungan kerjanya itu termasuk orang yang sangat adaptif, mampu mengeksekusi banyak hal, dan mampu mengatasi berbagai tantangan. Nah, jadi termasuk em, canggih banget untuk menghadapi berbagai macam perubahan yang ada. Tapi anehnya, em, performanya turun ketika dia dekat dengan yang namanya Greg. Nah, Greg ini orangnya awalnya karismatik, tapi ketika lama-kelamaan, ketika sudah dekat, Greg ini sering menghindar. Nah, ketika sering menghindar, Tamara cemas, takut kehilangan. Nah, nggak tahu apa yang terjadi, apakah Tamara punya trauma tertentu di masa lalunya, nggak dijelaskan di buku itu. Apakah dulu pernah ditinggalkan oleh orang terkasih, entah itu ayah, ibu, waktu saat masih kecil, itu tidak dijelaskan di sana. Tapi yang jelas, ketika Greg itu menghilang, nelpon nggak diangkat, dia cemas dan jadi kayak muncul semacam namanya itu kalau di psikologi itu eh, semacam panik. Nelpon terus, WA terus, dan terus menerus membombardir dengan berbagai semacam memaksa untuk mendekat kembali. Nah, Greg ini semakin dipaksa, semakin nggak nyaman, semakin menjauh dia. Nah, akhirnya lama-kelamaan Tamara ini karena frustrasi, cemas, bingung, takut kehilangan, takut hubungannya bermasalah, dan takut kenapa-kenapa, performa kerjanya turun. Dan karena performa kerjanya turun di kantor, yang tadinya dia sanggup melakukan banyak hal, jadi mulai dipertanyakan kinerjanya. Jadi sekarang dia di kantor juga bermasalah. Padahal tadinya di kantor dia bagus. Nah, jadi ini salah satu hal yang saya lihat. Jangan-jangan bila ada permasalahan dari karyawan di kantor, jangan-jangan ketika kita jangan-jangan salah satu permasalahannya adalah karena ada permasalahan di pernikahannya, tapi itu semacam sesuatu yang nggak perlu dicawe-cawein. Tapi jangan-jangan kalau itu teratasi, maka performanya di kantor akan bisa membaik seiring dengan performanya di pernikahan. Nah, jadi itu terjadi pada Tamara. Jadi performanya di kantor itu jatuh karena hubungannya dengan Greg. Greg ini juga memberi banyak sinyal yang campur aduk. Jelas-jelas Greg ini mencintai Tamara, tapi entah kenapa kadang-kadang juga dia mengindikasikan semacam yang lain itu lebih penting dan teman-teman dia lebih apa ya, lebih lebih senang menjauh sama teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa cinta aja cukup, ternyata mereka saling cinta tuh, tapi hubungan mereka bermasalah juga ternyata. Dan nggak cuma mereka saling cinta, Tamara itu bukan orang yang sembarangan. Tamara itu di kantor dulu hebat banget dalam bekerja, tapi ternyata kena permasalahan seperti ini dia jatuh juga dan kinerjanya di kantor jadi bermasalah karena kebawa-bawa di permasalahan rumah. Nah, eh, dan ini saya melihat ini banyak terjadi di kasus-kasus yang saya hadapi. Pola-pola ini sering muncul, walaupun dia bervariasi. Ada yang karena memang nggak nyaman bareng, tapi ada eh, cowok suami yang nggak nyaman kalau dekat sama istrinya itu kalau salah ngomong dikit berantem gitu. Nah, takut istrinya takut salah ngomong dikit bikin suaminya merasa nggak nyaman. Eh, dan itu banyak terjadi di ruang praktek, sehingga semakin memperlihatkan bahwa ternyata cinta aja nggak cukup, ternyata ada hal lain yang dibutuhkan bila kita ingin hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, buku ini mengungkap satu dari sebagian hal apa yang dibutuhkan agar hubungan itu bisa berjalan dengan baik, em, walaupun sudah ada apa walaupun sudah ada rasa cintanya dari awal, ada yang ternyata dibutuhkan agar hubungan bisa berjalan dengan lebih baik walaupun sebelumnya sudah ada rasa yang cukup. Ternyata rasa aja nggak cukup. Apa itu?
Di riset ternyata ada satu ini satu hal yang saya pernah lihat videonya saat saya mempelajari EFT. EFT itu Emotional Focus Therapy. Emotional Focus Therapy itu dari Sue Johnson. Awalnya saya nggak mengerti karena dulu itu pendekatan saya kognitif banget. Begitu saya mempelajari Sue Johnson, saya nggak mengerti sebenarnya kenapa pendekatan Sue Johnson itu diklaim bisa berhasil mengatasi hubungan pernikahan, mengatasi masalah di hubungan pernikahan. Ternyata salah satu yang sering disuarakan oleh Sue Johnson itu kan teori attachment dari John Bowlby itu. Nah, dan waktu itu saya melihat adanya video bahwa yang memperlihatkan ada anak sama ibunya. Ketika anak bayi itu, kadang-kadang anak bayi kan kalau misalnya ada ibunya ngajak main ya, gitu. Nah, kalau misalnya ibunya itu juga merespon dengan respon yang sama, gitu, maka mainnya enak mereka. Tapi kalau anaknya minta perhatian dari ibunya, gitu. Tapi ibunya tidak memberikan perhatian yang sama, oh, udah capek gitu misalnya, maka anaknya akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan perhatian ibunya. Panik. Jadi semacam apa ya? Merasa nggak nyawa, merasa kok aku kehilangan orang yang selama ini aku tahunya dia tapi dia hilang mana nih gitu, akhirnya ada di sini tapi kok nggak kayak biasa. Akhirnya dia melakukan segala macam cara, membentak, teriak, jambak-jambak, apapun yang bisa dilakukan agar orang itu datang kembali dan main seperti biasa dengan dia. Nah, ternyata reaksi itu juga muncul di orang dewasa. Yang ini hal yang sama dengan Tamara yang frustrasi karena Greg terasa lepas dari dia, sehingga dia melakukan apapun yang dia bisa untuk memaksa agar hubungan mereka dekat kembali. Persis sama seperti anak tadi yang cemas karena kehilangan figur lekatnya. Nah, itu yang baru membuat saya merasa apa yang dilakukan oleh Sue Johnson itu masuk akal. Dan ketika saya mencoba untuk menerapkan itu di ruang praktek, ternyata itu sangat membantu. Dan akhirnya saya menyadari bahwa dulu waktu saya mempelajari emotional focus therapy itu, saya kehilangan satu kunci, yaitu video anak dengan ibunya tadi. Nah, ternyata panik yang dialami oleh mereka yang cemas saat pasangannya menghilang itu persis sama dengan panik yang seperti itu. Dan dalam hubungan itu nggak cukup bagi kita hanya modal cinta aja, karena cara kita merespon pasangan itu juga krusial untuk untuk me- memastikan hubungan bisa berjalan dengan baik. Karena kadang-kadang em, orang lain itu tidak berpikir seperti cara kita berpikir. Misalnya kita membantu adik gitu misalnya. Kadang-kadang pasangan bisa melihat kok yang dibantu dia dulu bukan aku gitu misalnya. Padahal sebenarnya masalahnya ya wajar aja kan. Tapi permasalahannya adalah merasa kehilangan itu dan sulit untuk dijelaskan secara rasional. Tapi ketika kita melihat perilaku anak kecil ya, ketika anak anak kecil bayi panik kehilangan figur lekatnya, polanya sama. Nah, em, di buku Attach ini sebenarnya diperlihatkan bagaimana caranya agar orang-orang bisa memulihkan hubungannya di dalam terapi kalau mereka memang karakteristik kepribadiannya inkompatibel. Tapi saya pribadi merasa bahwa di buku Sue Johnson yang mungkin nanti kita bahas belakangan nanti kapan-kapan itu menambah banyak sekali yang mungkin tidak tercakup dalam bahasan kita kali ini. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, jadi orang dewasa ternyata menunjukkan pola kelekatan kepada pasangan romantis mereka itu mirip dengan pola kelekatan anak pada orang tua mereka. Nah, sehingga ketika kita ingin menjadi orang dekat bagi pasangan kita, maka siap-siap kita perlu memahami bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang terdekat dia. Karena ketika menjadi orang terdekatnya, maka respon dia ke kita akan berbeda dengan respon dia ke orang
orang lain yang bukan orang terdekatnya kan beda. Ke orang lain nggak marah, ke kita bisa marah. Ke orang lain itu nggak cuek, ke kita bisa cuek. Nah, kenapa ke orang lain enggak, ke kita iya? Karena kita orang terdekatnya. Nah, ketika dengan orang terdekatnya kerasa kehilangan, pada sebagian orang tertentu muncul yang namanya primal panic. Panik yang apa ya? Panik yang muncul begitu aja dan kadang-kadang sulit untuk terjelaskan. Nah, jadi ternyata itu bisa terjelaskan dari pola anak-anak yang em, lekat dengan figur lekatnya. Nah, semakin ke sini penulisnya melihat bahwa teori itu itu semakin lama semakin efektif dalam menjelaskan beragam perilaku terkait hubungan orang dewasa. Nah, ternyata teori kelekatan itu dipandang mampu menjelaskan banyak dinamika dalam hubungan dewasa sehingga mereka mencoba untuk melihat apa yang bisa dilakukan bila memang ada inkompatibilitas kepribadian antara pasangan dengan pasangannya. Nah, karena kadang masalahnya itu bukan cintanya yang bermasalah. Cintanya nggak bermasalah. Mereka saling cinta, mereka masih punya saling rasa. Buktinya ketika mereka menjauh, yang satu menjauh, yang satu ya panik, dan hubungan mereka bermasalah, ada aja akhirnya yang salah satunya itu yang tadi menjauh itu kembali mendekat dan akhirnya hubungan baik. Tapi nanti begitu lagi. Nah, jadi kayak yo-yo gitu, apa mulur mungkret, mulur mungkret. Nah, ternyata bagi sebagian hubungan yang bermasalah bukan cintanya, yang bermasalah adalah gaya kelekatan yang nggak cocok. Ada tiga gaya kelekatan yang dijelaskan di buku itu. Yang pertama secure, yang kedua anxious, yang ketiga avoidant. Nah, ini yang banyak anak-anak zaman sekarang bilang anxious itu disebut angsi biasanya. Avoidant itu disebut avo. Nah, angsi, avo, dan lain sebagainya. Nah, yang secure ini istilah untuk mereka yang merasa nyaman aja dekat sama pasangannya. Jadi dekat sama pasangannya itu mereka nggak masalah, nggak merasa kenapa-kenapa. Dan kalau ada orang yang mikir, ya iyalah, emang kenapa kalau dekat sama pasangan, ya justru yang nyaman itu dekat sama pasangan gitu kan? Belum tentu. Dekat sama pasangan itu nggak selalu enak, karena dekat dengan pasangan itu artinya kita harus menghadapi emosinya. Kita harus menghadapi kadang-kadang dia nggak suka, kadang-kadang dia hal-hal yang nggak dia keluarkan ke orang lain, kadang-kadang dia keluarkan ke kita. Nah, kadang-kadang dia ngambek sama kita, tapi orang lain melakukan hal yang sama nggak ngambek gitu, tapi ke kita ngambek gitu. Nah, dan kadang-kadang ada aja hal yang dipermasalahkan. Nah, dan ternyata kalau masalah itu tidak dibicarakan lebih lanjut, tidak diselesaikan, itu masalah juga. Nah, jadi terus berdiskusi, terus mencoba memahami apa yang dirasakan oleh pasangan, lalu mencoba untuk memahami apa yang dirasakan, lalu nyari jalan keluar di tengah situasi yang panas begitu, itu nggak selalu gampang untuk dilakukan. Padahal itu kalau misalnya pasangan itu makanan hari-hari kan, berdiskusi dengan pasangan, nyari jalan keluar, lagi berantem ya kadang-kadang lagi berantem saling menjauh tapi habis itu balik lagi ya kadang-kadang dicari jalan keluarnya lalu salah satunya berusaha untuk menjelaskan. Nah, itu yang terjadi pada pasangan yang secure. Mereka walaupun kadang-kadang nggak selalu nyaman tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan kalau ada masalah dan mereka nyaman aja begitu. Kenapa? Karena mereka melihat orang tuanya kalau ada masalah mereka ngatasinya begitu didiskusikan. Nah, tapi ada sebagian orang yang kalau ada masalah, mereka mengatasinya dengan memaksa. Nah, mungkin karena melihat orang tuanya kalau ada masalah, mengatasinya dengan cara maksain, emosi, marah, inilah, cepat, gitu. Nah, karena bagaimana caranya agar anak mau mendekat dengan dia atau melakukan apa yang diinginkan, caranya dengan dipaksa. Nah, ketika paksaan menjadi satu-satunya cara, apalagi emosi begitu, maka kadang-kadang itu menurun. Cara untuk mengatasi pasangannya yang tidak mau nurut sama dia adalah dengan cara maksa juga. Nah, parahnya kalau ketemu dengan avoidant. Avoidant ini kalau ada ketidaknyamanan dengan orang, dia pilih menghindar.
Nah, saya membayangkan mungkin itu terjadi pada anak-anak yang orang tuanya neglectful. Neglectful itu orang tuanya mengabaikan. Ketika dia nangis, orang tuanya biarin. Ketika dia, karena nggak gampang kan ngatasin anak yang nangis, bujukin anak yang nangis supaya mereka mau ini lagi tanpa dengan emosi, tanpa dengan marah-marah. Tapi nanti ada satu buku yang menarik. Nanti kita bahas di lain waktu. Bagaimana cara menghadapi anak yang emosi. Apakah kita bilang jangan marah toh. Atau memaksa supaya emosinya hilang, atau kita abaikan saja, atau kita mestinya gimana cara menyikapi anak yang seperti itu. Nah, ada bukunya nanti yang menarik yang kita bisa bahas di lain waktu. Tapi kalau saya membayangkan ada orang tua yang neglectful, jadi ada anak yang dia sedih, orang tuanya membiarkan. Dia marah, orang tuanya membiarkan. Ngajak main, orang tuanya sibuk, gitu misalnya. Atau mungkin eh, bisa jadi orang tuanya di luar kota, bareng-bareng sama dengan neneknya, kakeknya, dan orang dekatnya, nenek kakeknya juga kalau misalnya anaknya emosi, itu neglectful misalnya. Nah, ketika itu terjadi, maka cara yang dia tahu untuk menghadapi masalah adalah dengan cara dihindari. Jadi kalau misalnya dengan pasangannya, debat, emosi, daripada dibahas ribet, ribut tambah parah, mending dihindari aja. Nah, saya membayangkan avoidant polanya seperti itu, sehingga lama-kelamaan ketika ada masalah, dia cenderung untuk menghindari daripada mengatasi permasalahannya. Dan ini saya sering temukan penyebab dari banyak perceraian, banyak orang-orang yang bercerai yang saya temukan, itu terjadi karena pasangannya eh, cenderung lari dari permasalahan setiap kali ada masalah. Dan ketika saya tanya, apakah dia lari dari masalah itu baru ketahuan setelah nikah atau sebelum nikah juga udah tahu kalau gitu, sudah tahu. Jadi kalau sebelum nikah itu sudah tahu kalau pasangannya kalau ada masalah itu cenderung lari. Tapi kadang-kadang ada semacam apa ya? Ada semacam magnet antara orang anxious dan avoidant. Ketika orang avoidant itu menghindar, orang anxious yang takut kehilangan ini akan merasa bahwa orang yang avoidant itu menarik. Karena orang-orang lain kalau didekatin gampang, dia didekatin susah gitu. Nah, akhirnya jadi dia merasa tertantang untuk menaklukkan avoidant ini agar bisa sama dia. Nah, tapi ternyata ketika ini sudah menyangkut permasalahan kepribadian, yang namanya kepribadian itu berubahnya nggak secepat itu. Nah, di buku itu diinformasikan bahwa perubahan kepribadian itu bisa berlangsung ya di buku ini bisa berubah ternyata 4 tahun itu bisa berubah gitu. Tapi 4 tahun bisa berubah artinya itu mungkin kasus yang jarang-jarang terjadi. Jadi ada yang perlu kita lakukan untuk bisa menyikapi agar bila pernikahan itu masih diinginkan untuk terus bersama, gimana caranya agar avoidance dan anxious ini bisa terus bareng tanpa perlu nunggu kepribadian mereka sama-sama berubah dulu. Nah, itu tantangan betul. Nah, jadi yang jadi masalah adalah ketika anxious ini ketemu avoidant. Nah, biasanya itu yang jadi masalah. Karena cara mereka berdua, karena luka mereka berdua ini saling bertolak belakang. Lukanya avoidant itu, yang tidak nyaman buat avoidant itu adalah ngedeket. Itu nggak nyaman, kehilangan kebebasan, merasa terikat, nggak bisa melakukan apapun yang dia mau. Nah, sedangkan anxious ini takut kehilangan. Sehingga ketika avoidance menghindar, anxious ini mulai panik, cemas, dan paniknya anxious ini bikin avoidant merasa tambah nggak nyaman, gitu aja terus muter. Jadi nggak segampang itu untuk membuat dua tipikal kepribadian ini bisa bareng nyaman. Nah, dan mereka berdua, anxious dan avoidance ini sangat berbeda dalam cara mereka memandang keintiman dan kebersamaan, cara menghadapi konflik mereka berbeda. Anxious itu cenderung memaksakan, avoidant itu cenderung menghindar. Nah, semakin avoidance menghindar, cenderung anxious memaksakan. Dan begitu aja terus, sehingga masalahnya semakin lama semakin nggak enak. Nah, termasuk sikap terhadap seksnya juga berbeda.
Nah, kemampuan mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan mereka juga berbeda. Yang satu mengkomunikasi dengan cara yang keras, yang satu memilih untuk nggak mengkomunikasikan dan hilang aja. Nah, kerasnya cara mengkomunikasikan yang anxious ini itu membuat avoidance ngerasa nggak nyaman dan nggak kepengen merasa terlalu too much untuk bisa dekat sama pasangannya saat itu. Memilih untuk menghindar, tambah panik tuh yang pasangannya anxious. Gitu aja terus. Nah, harapan mereka terhadap pasangan dan hubungannya itu juga nggak sama, berbeda. Anxious itu harapannya dengan pasangannya bisa terus dekat, pasangannya bisa terus ada, available, bisa responsif, dan juga bisa apa ya, engage sama pasangannya. Tapi avoidant ini merasa itu too much untuk dilakukan dan akan lebih nyaman kalau sendirian. Tapi ketika dia pilih sendirian, yang anxious ini merasa cemas, muter lagi siklusnya dan bermasalah lagi. Nah, dan ternyata walaupun di awalnya saling mencintai, cinta itu ternyata nggak cukup. Ketika gaya kelekatannya incompatible, maka em, hubungan akan berat ketika masalahnya itu bertambah. Nah, apalagi anak pertama datang lahir, nah masalah bertambah, atau ada perubahan di tempat kerja, masalah bertambah. Nah, itu akan membuat stresornya semakin tinggi, avoidant akan cenderung menghindar, anxious cenderung cemas, dan permasalahannya ini nggak bisa dipecahkan hanya sekedar dengan problem solving. Nah, mau mau problem solving gimana? Kadang-kadang yang banyak diajarkan kan I statement ya, menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang bikin saya merasa begitu dan apa yang saya inginkan. Tapi di mereka berdua ini, I statement nggak cukup. Bahkan problem solving nggak cukup. Karena I statement yang dikeluarkan, saya ingin kamu selalu dekat kepada saya, dengan saya gitu, itu akan membuat avoidant ngerasa nggak nyaman. Karena dia nggak nyaman dengan kedekatan dengan pasangannya. Apalagi kalau dekat dengan pasangannya nggak selalu nyaman buat dia. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bingung di ruang konseling. Udah di problem solving, tapi kenapa problem solvingnya mental, nggak cukup. Nah, karena memang cara mengatasinya ternyata permasalahannya bukan di problem solving. Permasalahannya adalah bagaimana menyatukan dua kepribadian yang nggak cocok supaya bisa menjalankan kehidupan bareng. Itu yang ternyata tantangan betul. Nah, dan dengan adanya teori attachment ini, bagi banyak praktisi itu bisa mulai menjelaskan banyak permasalahan pernikahan yang ada di ruang prakteknya. Jadi yang tadinya mungkin ketika masih murni menggunakan cognitive behavior couple therapy, misalnya CBCT, atau menggunakan Gapman misalnya. Nah, tapi sudah dicoba menggunakan Gatman, CBCT, ternyata kok tetap nggak bisa ini ya. Sebenarnya kenapa sih cowoknya kayak begitu? Sebenarnya kenapa sih ceweknya kayak begitu? Walaupun mereka udah ngerti, sama-sama ngerti, tapi polanya tetap berulang lagi. Nah, ternyata masalahnya adalah pola kepribadian itu men-trigger luka tertentu, men-trigger ketidaknyamanan tertentu yang kebutuhan yang satunya adalah ketidaknyamanan yang lainnya. Nah, itu yang berat. Nah, jadi dari situ jadi kelihatan, oh, permasalahan yang terjadi di mereka ini bukan masalah nggak sepakat. Permasalahan di mereka ini bukan permasalahan nggak nemuin solusi. Permasalahan di mereka adalah apa yang nyaman buat salah satunya itu nggak nyaman buat yang lain. Gitu. Itu yang jadi masalah. Gimana bisa gaya yang berlawanan begini, yang nyaman buat satunya itu nggak nyaman buat yang lain 180 derajat. Yang nyaman buat satunya itu nggak nyaman buat yang lain. Yang nyaman buat avoidance, menjauh gitu, itu nggak nyaman buat anxious. Yang nyaman buat anxious terus-terusan bareng sama aku walaupun aku nggak nyaman, itu nggak nyaman buat avoidance. Nah, gimana tuh buat nyari jalan tengahnya? Nah, kalaupun kita mau gunakan eh, mau menggunakan sinergi gitu. Gimana caranya mau sinergi bila yang nyaman buat satu itu nggak nyaman buat yang lain? Itu problematik sekali.
Dan perilaku-perilaku yang muncul itu jadi lebih mudah untuk dipahami. Yang tadinya bingung, terasa acak, kenapa kok tiba-tiba jadi menghindar, kenapa kok apa tiba-tiba kemarin udah baik, tapi ternyata masalahnya muncul lagi. Nah, itu mulai bisa dikenali, mulai kebaca, oh ini yang satunya begini, yang satunya begitu, pantas aja gitu. Nah, lalu em, dari teori dijelaskan di buku itu juga bahwa berawal dari teori kelekatan itu, ternyata untuk manusia bisa tumbuh dengan baik, yang dibutuhkan oleh mereka adalah rumah yang aman buat nempel. Ternyata di teori kelekatan. Nah, namanya aja teori kelekatan, teori attachment. Yang penting itu adalah lekatnya. Nah, nggak lekat dengan semua orang, tapi lekat dengan figur yang. Jadi paling nggak, saya membayangkan kalau misalnya kita keluar kota, saya dulu keluar kota ke kota yang asing, paling nggak tahu satu jalan aja. Nanti kalau misalnya nyasar, paling nggak kita tahu mesti balik kemana, ke jalan yang itu gitu. Atau ada orang dulu dosen saya, Pak Sumaryono dulu, halo Pak, kalau bisa denger, kalau kemana-mana itu ditanya pertama sebelah kantor pos ya, gitu. Kantor pos itu jadi ya kalau misalnya ada apa-apa, home base-nya untuk dicari itu kantor pos. Selalu ada satu spot yang aman untuk kalau ada spot yang aman yang bisa dikenali, maka di sana itu akan lebih nyaman, akan explore kemana-mana itu nggak takut karena dia tahu baliknya itu kemana gitu. Nah, di teori kelekatan juga begitu. Agar kita bisa tumbuh dengan baik, yang dibutuhkan itu adalah rumah yang aman bagi kita untuk nempel. Nah, itu kenapa ketika menikah, misalnya, kenapa menikah itu eh, bisa membuat pasangan jadi tumbuh, karena dengan menikah mereka jadi punya rumah yang aman buat mereka nempel. Jadi mereka bisa apa? Bisa eh, kalaupun mereka ada masalah di luar sana, ketika mereka pulang, mereka akan ketemu orang yang bisa mereka menerima mereka apa adanya. Mereka akan nemuin orang tempat mereka pulang. Nah, paling enggak rumah mereka itu enggak seabsurd lingkungan di luar mereka sana. Nah, atau ketika anak-anak walaupun di luar itu misalnya di sekolah itu nggak nyaman buat mereka, tapi ketika mereka punya rumah yang nyaman untuk pulang, maka mereka di luar itu akan bisa mulai berani lagi untuk explore. Kalau mereka punya rumah yang nyaman untuk pulang. Masalahnya adalah rumah untuk pulang itu nggak selalu seaman itu buat nempel. Kadang-kadang ketika kita nempel, cara kita nempel itu emosi gitu misalnya. Kita cerita apa gimana sih ini? Nah, itu padahal itu dilakukan hanya kepada orang yang kita rasa aman. Kalau nggak aman, nggak gitu kita gitu. Kalau nggak aman, kita pakai tampang seperti kita apa tampang apa ya? Tampang pelayanan begitu ya. Nah, tapi kalau ke pasangan itu kita apa adanya aja keluar. Nah, tapi kadang-kadang pasangan nggak selalu senyaman itu untuk menerima respon kita yang nggak sesuai dengan ininya, kenyamanannya. Nah, jadi kadang-kadang pernikahan itu memang ada yang menumbuhkan, tapi kadang-kadang pernikahan itu ada yang bikin orang-orangnya jadi lebih jatuh dari sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita ingin membangun pernikahan yang aman, sebenarnya saya rasa penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa pasangan kita itu nanti bisa jadi tempat yang aman buat kita nempel. Nah, itu pertama. Bisa nggak nih kita nempel di dia nih? Kadang-kadang kita nggak selalu bisa melihat, karena tanda-tandanya mungkin kita abaikan karena saat itu kita sedang jatuh cinta gitu. Nah, kadang-kadang datang ke psikolog sebelum pernikahan untuk paling nggak second opinion, kira-kira apakah ini aman nggak nih untuk dilanjutkan, itu sangat membantu supaya kita nggak terjebak di dalam hubungan yang tidak kompatibel. Nah, dan selain itu, kita juga perlu belajar bagaimana cara menjadi rumah yang aman buat pasangan. Ternyata cara meresponnya nggak sama seperti cara kita merespon biasanya ke orang-orang. Nah, bagaimana cara merespon emosi pasangan,
bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bareng walaupun situasi yang nggak nyaman. Nah, apa yang apa bagaimana sebenarnya cara memulihkan hubungan bila hubungan kita sedang agak renggang gitu misalnya. Keterampilan-keterampilan dasar itu ketika dipelajari, maka kita akan punya chance untuk membangun menjadi rumah yang aman untuk tempat pasangan kita nempel. Nah, tapi belum tentu pasangan kita itu tempat yang aman buat kita nempel gitu. Jadi kita dan pasangan mesti belajar gimana caranya untuk bisa saling menjadi rumah yang aman bagi pasangan kita nempel. Nah, karena kebutuhan yang belum terpenuhi itu biasanya sering menjadi masalah ketika misalnya ketika di kantor, kita membutuhkan rumah yang aman, tapi kalau misalnya di kantor kita kepikiran pasangan kita bisa dipercaya apa enggak? Pasangan kita ini lagi ini lagi ngapain nih? Atau nanti ketika nanti pulang ke rumah, ini capaian lagi banyak nih. Kayaknya bonus nanti keluar bakal bagus. Tapi ketika pulang ke rumah, moodnya bakal jadi jelek nggak nih? Karena pulang ke rumah tiba-tiba pasangan nggak ngerespon dengan cara yang oke gitu misalnya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kebutuhan belum terpenuhi, kadang-kadang kata Maslow itu kalau orang itu nggak butuhnya roti, apa aja yang dilihat di kiri kanannya itu roti semua. Nah, jadi apa aja itu dilihat seperti kebutuhannya dia. Sama seperti dan ternyata rumah yang aman untuk nempel itu salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh em, seseorang. Waktu kecil mungkin itu orang tuanya, sudah besar itu pasangannya. Dan kalau kita merasa hubungan kita baik-baik saja, bersyukur banget karena akhirnya artinya kita punya rumah yang cukup aman bagi kita untuk nempel tuh. Kita merasa nggak merasa khawatir nempel di situ. Kita merasa kita nempel di tempat yang cukup aman bagi kita dengan cara yang kita rasa aman untuk diperlakukan. Nah, jadi ini penting sekali ternyata. Rumah yang aman untuk tumbuh itu ternyata salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan agar kita bisa perform justru di kantor dengan lebih baik. Nah, saat kebutuhan terpenuhi, biasanya orang jadi tenang dan bisa fokus ke hal lain. Tapi kalau kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, maka biasanya orang akan stuck dengan kebutuhannya itu dan sulit untuk memikirkan hal lainnya. Dan ada paradoks ketergantungan yang menarik di sini. Semakin efektif dua orang buat jadi rumah yang aman masing-masing, mereka semakin tumbuhnya semakin bagus. Nah, mereka akan semakin aman untuk explore keluar. Nah, tapi kalau misalnya mereka tidak menjadi rumah yang aman bagi pasangannya, biasanya mereka akan semakin menjatuhkan satu sama lain. Nah, bukan dengan niat ya untuk saling menjatuhkan, tapi entah kenapa em, pertengkaran dan permasalahannya itu seperti sulit untuk diatasi dan itu terbawa sampai ke tempat kerja. Nah, jadi ini paradoks em, di dunia pernikahan dan pranikah. Ternyata bila kita ketemu dengan orang yang cukup aman bagi kita lekat, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Kita akan apa ya lebih produktif di luar. Kenapa? Karena kita merasa tenang di rumah kita aman dan nyaman. Masalahnya adalah nggak semua di dunia itu seideal itu. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi prinsipnya adalah yang membantu banyak praktisi untuk mulai memahami adalah ternyata semakin aman kita bergantung, semakin berani kita tumbuh. Kalau ada orang yang stuck di suatu eh, eh, kalau ada orang yang stuck di tempat kerja misalnya dan hubungannya bermasalah, jangan-jangan yang bikin mereka nggak bisa tumbuh di tempat kerjanya adalah permasalahan di rumahnya. Nah, ini salah satu hal yang menarik. Dan di dalam hubungan dengan pasangan, kodependensi itu ternyata mitos. Em, Mungkin ada banyak orang yang mengatakan bahwa kita mesti mandiri dulu
sebelum kita bisa eh, apa ya eh, sebelum kita bisa berpasangan dengan baik gitu. Nah, kita diminta untuk bisa fokus untuk bisa bahagia sendiri dulu, baru kita bisa punya kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, padahal kenyataannya mungkin nggak begitu. Ketika kita, walaupun kita mampu untuk mencari kebahagiaan kita sendiri, tetapi ketika bareng pasangan, yang kita butuhkan adalah pasangan yang bisa available buat kita, responsif, dan bisa engage. Nah, yang kadang-kadang kalau misalnya pasangan tidak responsif, kadang-kadang pasangan tidak apa ya, tidak em, available. Nah, kadang-kadang eh, ternyata walaupun sebelumnya kita bisa mencari kebahagiaan kita sendiri, ternyata akan sulit juga buat kita untuk bisa happy di hubungan kita dengan pasangan. Nah, ternyata kodependensi itu nggak selalu terjadi di semua hal. Untuk di pasangan, kita harus tahu bagaimana cara saling bergantung dengan pasangan, tapi dengan cara yang aman. Kita harus tahu bagaimana cara untuk bisa apa ya, saling menjadi pasangan yang aman, karena respon pasangan sangat mempengaruhi pasangannya. Nah, itu yang biasanya terjadi di pernikahan memang. Jadi, em, hubungan ideal itu dipandang sebagai hubungan antara dua orang yang sepenuhnya mandiri. Kebutuhan pada pasangan sering ditafsirkan sebagai kelemahan, kurang matang, atau tanda dari diri yang belum beres. Itu kadang-kadang yang justru me- memperkuat karakteristik yang avoidance untuk menghindar. Kan mestinya apa, harus matang dulu ya, baru bisa bareng. Kalau misalnya dia emosi begitu, nggak cukup matang, mestinya hubungan saya nggak sesusah ini dong gitu. Akhirnya dia menghindar. Nah, jadi mitos kodependensi ini kadang-kadang yang menjadi alibi, bukan alibi sih, yang menjadi pembenaran bagi para avoidance bahwa hubungan itu mestinya nggak sesulit itu. Nah, padahal sebenarnya kodependensi itu memang bisa membantu bila kita di dalam pernikahan, bila ada permasalahan tertentu seperti penyalahgunaan zat atau NPD. Misalnya pasangan kita NPD, kodependensi itu harus. Nah, kalau pasangan kita NPD, nggak bisa kita dependensi, mesti kodependensi. Nah, mau diubah juga nggak bisa karena itu kepribadian. Jadi tidak semua ketergantungan itu sehat. Dalam hubungan yang aman, justru kita dengan pasangan perlu belajar bagaimana caranya agar bisa saling tergantung satu sama lain. Itu insight yang saya dapat di buku ini, Mas Teddy. Dan secara biologis, pasangan itu ternyata memang tempat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Nah, secara biologis, beberapa eksperimen yang dilakukan memperlihatkan bahwa ketika kita terikat dengan pasangan, maka tekanan darah kita, detak jantung, pernafasan, kadar hormon itu dipengaruhi oleh respon pasangan. Jadi memang kita dan pasangan perlu belajar bagaimana cara menjadi rumah yang baik untuk pasangannya. Nah, masalahnya adalah ketika satunya anxious, satunya avoidance. Nah, rumah yang baik buat yang satu itu rumah yang buruk buat yang lain. Nah, itu jadi masalah. Nah, ini yang menjadi eh, akar dari sebagian permasalahan pernikahan yang biasanya saya temui. Dan ada yang namanya dependency paradox, bahwa dependen dengan pasangan yang aman dan nyaman itu akan membuat kita melompat lebih tinggi. Nah, dorongan untuk terikat itu kebutuhan biologis, dan ketika kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka kita akan bisa naik ke kebutuhan lain yang lebih tinggi. Kita bisa fokus melakukan hal yang lain. Dan kalau ada masalah di luar sana, maka kita, seberat apa masalah yang ada di luar sana, ketika kita punya rumah yang aman buat kembali, maka kita akan merasa tenang explore. Karena kalau kita capek, kita bisa tinggal pulang aja. Misalnya, masalahnya adalah kalau mau pulang, tapi di rumah itu bukan tempat yang nyaman untuk jadi rumah, nah itu jadi masalah. Jadi, eh,
ini kenapa penting sekali bagi kita untuk menemukan orang yang tepat untuk bersandar jadi pasangan. Em, Masalah pertanyaan besarnya mungkin apa yang terjadi ketika orang yang paling kita andalkan, pasangan, sudah terlanjur menikah gitu misalnya, justru nggak bisa atau nggak konsisten untuk memenuhi peran sebagai orang terdekat kita. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi ketika pasangan itu menjadi secure base-nya kita, kita jadi akan bisa eh, merasa aman untuk explore di dunia luar. Tapi ketika pasangan tidak bisa menjadi secure base, maka bisa jadi permasalahan kita dengan pasangan di rumah akan berdampak pada produktivitas kita di luar rumah. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang sehingga penting sekali memang bagi kita untuk menemukan orang yang tepat. Bukan tepat 100% enggak, tapi paling enggak minimal untuk di buku ini, kalau dia orangnya anxious, minimal cari orang yang secure. Nah, kalau dia orangnya avoidance, nah boleh pilih. Boleh pilih apakah mau avoidance terus atau kalau mau belajar jadi lebih secure dan biasanya akan lebih terbantu kalau dia punya pasangan orang yang secure. Nah, ini yang jadi masalah untuk rasionya. Di buku ini saya agak sangsi apakah rasionya benar apa enggak. Tapi kalau misalnya kita bertanya-tanya ada berapa banyak orang yang secure di dunia ini, ada berapa banyak yang anxious, ada berapa banyak yang apa? Yang avoidance. Katanya sih yang secure itu 50%, yang anxious itu 20%, yang avoidance itu 25%-an. Nah, tapi kalau misalnya seperempatnya anxious, dalam bayangan saya mungkin tidak murni yang 25% itu anxious semua. Tapi mungkin ada variasinya. Yang jelas yang perlu kita nggak, sepertinya kita nggak perlu khawatir apakah kita akan dapat yang anxious apa enggak. Kalau misalnya dari gambaran saya setelah membaca buku ini, kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang tepat, cukup pasangan eh, yang prospek kira-kira siapa nih? Nah, bawa aja ke psikolog gitu misalnya. Lalu kira-kira kita cocok apa enggak? Ada isu kompatibilitas apa enggak? Nah, kalau misalnya ada, pertimbangkan. Kalau misalnya nggak ada, ya jalan aja terus. Nggak usah dari awal mikir anxious apa avoidance gitu-gitu. Nah, kecuali kalau misalnya kita anxious orangnya, nah perlu kita perhatikan kalau ada ciri-ciri yang avoidance, baiknya hindari aja. Nah, di buku itu bilang begitu. Em, di buku ini sebenarnya poin utamanya itu adalah kalau kita ingin jadi permasalahan anxious dan avoidance ini permasalahan yang cukup kompleks karena mengubah kepribadian itu nggak semudah dan secepat itu. Jadi kalaupun kita ingin mengubah kepribadian seseorang yang anxious atau yang avoidance jadi lebih secure, itu butuh waktu. Dan kadang-kadang nggak semua orang yang avoidance itu mau menjalani prosesnya untuk menjadi secure. Nah, untuk dari yang avoidance yang selama ini terbiasa untuk kalau ada masalah dihindari aja. Nah, tapi untuk jadi secure, mereka perlu pertama mereka perlu belajar orang-orang yang secure itu memperlakukan pasangannya gimana. Itu mereka perlu mengamati. Mereka perlu belajar ketika orang secure dengan pasangannya yang dilakukan apa, bagaimana cara meresponnya. Yang kedua, hambatan-hambatan mental yang dia miliki, keyakinan-keyakinan yang dia punya, itu perlu diluruskan, perlu ditinjau ulang. Yang kalau dua itu berubah, baru ada sedikit harapan, dia akan bisa jadi lebih secure. Nah, tapi itu kan butuh waktu. Untuk mengubah keyakinan nggak semudah itu, untuk mengubah pola perilaku kepribadian nggak semudah itu. Jadi di buku ini sebenarnya lebih mengarahkan, eh, kalau kita ingin punya pasangan, sebaiknya cari pasangan yang bisa apa menjadi rumah tempat kita nempel. Nah, di situ kita boleh belajar lebih secure, tapi paling enggak ketika kita ketemu dengan orang yang bisa bantu kita nempel, maka kita akan eh, lebih mudah untuk menjalani permasalahan rumah tangga nantinya. Em, kalau misalnya kita ternyata, masalahnya justru
ketika dari awal kita orang yang anxious itu haus kasih sayang karena selama ini mungkin sering kecewa dan di keluarganya juga sering kehilangan misalnya tidak mendapatkan figur ayah yang cukup baik atau tidak mendapatkan figur ibu yang cukup baik, maka ketika avoidance yang tadinya karismatik itu datang dengan playfulnya, karena dia nggak ingin terikat, karena yang dicari kesenangan bukan keterikatannya, datang itu akan jadi charming banget dan mereka akan nyatu tanpa mereka tahu bahwa mereka sebenarnya nggak kompatibel. Ketika mereka nikah, nah ini yang coba dihindari oleh buku ini sebenarnya agar anxious dan avoidance paling nggak sebelum benar-benar mempertimbangkan buat bareng, coba dicek dulu, ditinjau dulu. Nah, bagaimana kalau sudah ini? Bagaimana kalau ternyata sudah terlanjur bareng? Nah, kalau sudah terlanjur bareng, maka eh, perlu ada oh, kalau di saya biasanya nggak cukup hanya sekali, akan berkali-kali, sehingga apa yang anxious itu butuh dibantu bagaimana caranya agar bisa lebih tenang untuk menyikapi pasangannya yang begitu. Yang secure, yang avoidance itu perlu dibantu bagaimana caranya agar dia bisa menjadi rumah yang lebih aman buat pasangan yang nempel. Biasanya mereka berdua akan lebih enak kalau sama-sama melepaskan beberapa keinginan mereka. Titik komprominya adalah memperbanyak aktivitas bareng, aktivitas bersama. Jadi ketika aktivitas bersama, mungkin mereka misalnya masak bareng gitu misalnya. Masak bareng mungkin debatnya nggak terlalu banyak ketimbang debatin masalah-masalah apa masalah-masalah sekolah anak mesti sekolah di mana gitu misalnya. Tapi kalau misalnya aktivitas bareng diperbanyak, mungkin ruang kedekatan itu bisa lebih banyak sambil masing-masing coba untuk menjadi lebih secure dari sebelumnya. Nah, jadi itu kalau untuk memulihkan hubungan mereka itu butuh effort yang kadang-kadang dalam menjalani prosesnya avoidance itu lebih pilih untuk mundur duluan. Nah, tapi kalau misalnya dan kalau misalnya mau nikah, eh, harapan saya paling nggak cukup kita sekedar belajar problem solving, nggak cukup kita sekedar belajar komunikasi yang efektif. Kita perlu memahami sebenarnya karakter kita dan karakter kepribadian pasangan itu kompatibel apa enggak. Kompatibel apa enggak itu bukan cocoknya, cocok 100% mungkin enggak, tapi paling enggak jangan yang berat untuk bareng bersama nanti gitu. Kalaupun kita ternyata anxious, paling enggak kita perlu cari yang secure yang kalau misalnya nggak selalu bisa kita dapatkan, paling nggak seiring prosesnya kita belajar untuk menjadi lebih secure dari sebelumnya. Artinya sebelum menjalin hubungan, nggak salah kalau kita belajar bagaimana cara menjadi rumah yang cukup aman untuk pasangan kita nempel ke kita. Nah, mungkin itu dari buku ini, Mas Teddy, yang eh, penting untuk di-share bahwa kalau ternyata yang attachment-nya itu anxious ketemu dengan avoidance, memang hubungannya bisa agak berat. Paling nggak kalau disadari di awal, sebelum lanjut bisa dipertimbangkan dulu. Yakin nggak mau menjalaninya dengan berbagai konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah menjalani proses konseling yang terus-menerus bila memang permasalahannya nanti muncul lagi. Itu mungkin, Mas Adi. Oke, mantap ya. Wah, ini sharing yang padat nih dari buku ini ya. Tentu saja bukunya jauh lebih kaya nanti. Tapi silakan teman-teman semua. Lumayan ini. Cowoknya ada dua lagi ya. Iya, Oh, lumayan ya. iya lumayan. Nah, ibu-ibunya lebih banyak gitu. Saya nggak tahu apakah masih ada yang single juga ya. Nah, Kalau ini monggo. suara saya kedengeran nggak, Mas? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Kedengeran Oke, ya? monggo teman-teman yang mau komen atau bertanya boleh ya. Karena kebetulan Mas Adi ini memang konselor pernikahan juga, jadi apa namanya pengalaman praktisnya banyak, bukan cuma dari buku doanya doang gitu loh.
Jadi memang pengalaman praktisnya sendiri juga panjang ya. Silakan, komentar boleh, bertanya boleh. Kalau sambil nunggu mungkin ya, aku kok jadi keingetan ini ya Mas Hadi ya, apa Hmm, buku yang populer itu ya, Five Love Language itu ya. Kira-kira kalau Mas Hadi pernah hmm, baca itu ada nggak konsep yang bisa dikonekkan terkait tadi ya tiga jenis kelekatan gitu. hmm. Sebenarnya ini enak banget kalau misalnya nanti nyambung dengan bukunya Sue Johnson nanti. Tapi Hmm, yang jelas eh, pasangan yang anxious itu kan membutuhkan orang yang sangat sangat sensitif dengan ditinggalkan. hmm, Jadi kalau misalnya dia merasa pasangannya nggak sayang lagi, pasangannya nggak care lagi, nah hmm, entah karena terjadi sesuatu di masa lalunya, tapi sangat sensitif dengan isu ditinggalkan, dan ketika merasa ditinggalkan, tidak diperdulikan atau diperlakukan secara keliru, maka caranya itu adalah dengan memaksa. Nah, padahal memaksa itu tidak membuat pasangannya merasa disayang. Nah, jadi di satu sisi love language itu bisa memberikan kita lebih detail, pasangan kita itu akan merasa disayang kalau dengan apa? Ada yang dengan memberikan hadiah. Jadi fokusnya itu menyayangi pasangan dengan apa ya gitu. Jadi kalau misalnya kita kepengen pasangan merasa disayang, kadang-kadang ngasih hadiah itu nggak cukup. hmm, Karena ada pasangan yang dia butuhkan itu adalah afirmasi bahwa dia menarik, bahwa hmm, dia pintar, cerdas dengan kata-kata gitu ya. Tapi ada yang kata-kata itu nggak mempan, yang dia butuhkan adalah perbuatan. Kalau selama ini hmm, cuma pakai pujian-pujian aja, hmm, tapi nggak ngapa-ngapain, ngangkat galon aja nggak mau gitu misalnya. Em, Cinta kayak apa itu gitu misalnya kan. hmm, Nah, jadi eh, love language itu membantu hmm, kita untuk memahami kenapa saya sudah berusaha tapi kok hmm. hasilnya Oh iya. tetap aja hasilnya begitu gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. tapi kalau attachment ini menghadirkan dimensi yang beda banget. Ya. Bahkan kalaupun kamu berusaha dengan love language apapun yang yang kamu berikan, masalahnya itu semakin dia merasa terikat, semakin dia Hmm, merasa dekat, semakin bebannya besar dan semakin dia menghindar. Apapun love language yang diberikan. hmm, Nah, justru ketika kita berusaha mempelajari love language, kita memberikan love language yang sesuai dengan yang ada di buku, gitu misalnya. hmm, Ternyata dia nggak mau juga, lalu semakin apa yang salah dengan saya nih, gitu kan? Semakin hmm. frustrasi, semakin takut, semakin memaksakan. Nah, karena masalahnya bukan di situ. Nah, jadi saya khawatir kalau misalnya masalah attachment ini diatasi dengan menggunakan love language, maka kita memecahkannya agak-agak keliru self diagnose ya. Jadi kita diagnosisnya beda. Kita memprediksi bahwa dia tidak dicintai dengan bahasa cinta yang tepat, tapi pada dasarnya sebenarnya bukan bahasa cinta yang tepatnya masalah. Yang masalah adalah justru dia nggak nyaman dicintai. Hmm. Ketika Ya, dia ya, ya. merasa dicintai, menjaga cinta itu berat. Ya. Menjaga bareng sama orang yang misalnya kemarin kemarin sudah eh, baikan, lalu sudah enak banget, nyenengin banget, dan kemarin itu sudah berhasil sampai sampai ketawa-ketawa, dan itu wah salah satu momen terbaik yang pernah ada di dalam pernikahan gitu misalnya. Apa yang akhirnya dipikirkan oleh Biden? Buat nyampe ke situ lagi itu berat, gitu kan? Kalau dekat lagi, setelah itu mau dekat lagi, bisa nggak aku sampai ke sana lagi ya? Kalau jangan-jangan gagal. Kalau gagal nanti kecewa. Daripada kecewa, dia lebih nyaman mundur daripada menghadapi Hmm. kekecewaan dari pasangannya. Ya, 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 ya. Jadi itu dua dimensi permasalahan yang sangat berbeda. Ya, ya. Bahkan pasangan kita menggunakan love language yang tepat sekalipun, Hmm, masalahnya bukan karena pasangan nggak merasa dicintai. Kalau
dia anxious, pasangannya avoidance, justru kalau dia merasa dicintai, semakin dia menghindar. Jadi mungkin ini Karena ya cinta Mas itu Adi nggak ya, mudah buat mungkin dia. mungkin five love language itu dengan dalam asumsi dua pasangan ini sebenarnya secure aja gitu. Iya, Cuman mungkin betul. preferensinya beda. Tapi kalau Ya, kan berarti kalau dari tiga itu ya, kayaknya yang memungkinkan untuk aman harmonis kan kalau dua-duanya secure ya. ya, Ya atau kondisi secure itu yang apa default lah ya berarti ya. Nah, berarti ya. kondisi avoidance sama anxious itu kan sebenarnya nggak default ya, itu sesuatu yang perlu diatasi ya. Mhm. Iya kan? Ya, Itu kayaknya gitu ya. ya, Berarti kalau kita ngerasa diri kita atau pasangan kita tuh kayaknya anxious atau avoidant, kayaknya sih butuh ke konselor tuh ya, buat betul, mengatasi ya kan? Gitu. betul. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kalau misalnya udah secure, artinya aman aja masalahnya. Padahal Iya. permasalahan di hubungan itu nggak sekedar yang penting secure aman, tapi itu Mm-mm. tadi kalau misalnya secure, love language-nya mesti pas. Ya, Nah, secure lalu tapi harus cara transfer ya kan biar ya, aman. ya, iya betul, transfernya mesti pas. Kalau misalnya enggak, masalah juga. Nah, kalau enggak nanti anak sekolah gimana kan gitu. Lalu eh, dan ini mengindikasikan seberapa berat permasalahan anxious dan avoidance itu. Karena secure sama secure aja bisa bermasalah, Hmm, apalagi kalau misalnya dia anxious avoidance. Sehingga kalau iya. misalnya anxious avoidance itu yakin ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, nah saya rasa perlu dipertimbangkan. Kecuali dua-duanya memang benar-benar mantap untuk menjalani proses yang mesti mereka jalani untuk bisa bersama. Itu mungkin. Karena eh, nggak selalu mudah ya, Mas Teddy, untuk bisa pasangan itu untuk bisa ya bagi sebagian orang bisa milih. Ada sebagian orang nggak bisa milih pasangan loh. Ada yang mau sama dia aja syukur. Betul. Nggak Iya. segampang itu bagi kita. Ya kalau misalnya dia avoidance nggak usah dipilih. Nggak sesimpel itu. Iya. Makanya tadi pas Mas Adi bilang soal kalau udah ada calon ke psikolog dulu, ya kali kalau pilihan Iya betul. banyak ya kan. Iya benar. Kalau pilihannya cuma satu. Betul. Nggak selalu semudah itu. Iya betul. Sehingga kadang-kadang pilihan kita adalah mencoba untuk memilih yang terbaik dari yang ada, begitu kan? Iya iya. Nah, dan kita perlu melihat bahwa permasalahan di pernikahan itu memang eh, ada ada variasinya ya. Ada banyak permasalahan di pernikahan yang perlu. Dan kadang-kadang saya sering di ini. Jadi kalau misalnya, jadi mending saya nggak nikah aja dong. Kalau kayak gitu kan berat banget masalah pernikahan. Tapi menariknya pertama, saya melihat bahwa kalau misalnya kita menikah, menikah itu sebenarnya membantu kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena kita akan ke tengah, pasangan kita akan ke tengah, mestinya. Nah, dan hal lain yang biasanya dipertimbangkan oleh anak-anak sekarang adalah mereka nggak yakin bisa melahirkan anak-anak yang cukup apa ya, eh, nggak yakin bisa memberikan cinta yang cukup bagi anak-anak untuk bisa Mm-mm. hidup dengan baik gitu ya. Mereka Iya. nggak mau menambahkan satu lagi hitam di dunia ini gitu kadang-kadang. Hmm. Jadi Iya. mereka kalau misalnya mereka nggak nambahin hitam lagi, paling nggak kalau mereka mereka nggak nikah, kalaupun mereka apa? Kalaupun mereka nggak nikah, paling nggak mereka nggak menambahkan satu lagi hitam di dunia gitu. Kadang-kadang itu Iya yang iya iya. banyak lihat. Tapi Tapi ya menariknya adalah itu yang terjadi akhirnya apa negara-negara lama-lama makin maju tuh makin menurun ya dan penduduknya ya. betul. Betul, dan satu lagi, saya sering melihat ada video yang ada cairan hitam di gelas bening. Sering lihat nggak, Mas Edi? Nah, Hmm. cairan hitam di gelas bening, bagaimana caranya agar cairan di gelas hitam di cairan hitam di gelas bening itu bisa jadi bening? Gimana caranya? Hmm. Nah, bukan dengan cara tidak melakukan apapun, bukan dengan cara tidak menambahkan hitam. Kalau kita tidak menambahkan hitam, gelasnya tetap hitam. Caranya adalah dengan menambahkan air bening sampai gelas itu bening. Dan Iya. mungkin di dunia ini salah satu perjuangan kita adalah berjuang untuk menambahkan satu titik putih di dunia yang banyak hitamnya kan gitu. Iya 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 benar Jadi benar. Benar. tidak melakukan apapun, Mm-mm. tidak menambahkan hitam itu mungkin
membuat dunia berjalan tetap sehitam itu. Yang perlu Iya. kita lakukan memang berjuang sekuat itu untuk belajar membangun hubungan yang sehat, untuk mengasuh anak dengan baik, sehingga kita bisa menghasilkan satu titik putih Mm-mm. untuk sedikit memutihkan dunia gitu. Gitu ya, kira-kira ya, Mas, ya. Iya, iya Jadi benar. saya bisa mengerti kenapa anak-anak zaman sekarang tidak mau menikah karena khawatir untuk menambahkan satu titik hitam di dunia. Tapi secara umum itu seperti apa? Tidak mau ikut berpolitik itu kan sama kan ya Mas ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tidak mau apa ya tidak mau berjuang ya betul di situ banyak hitamnya, banyak susahnya dan lain sebagainya, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak menambahkan hitam itu tidak memutihkan dunia gitu. Iya. Mungkin perjuangan kita walaupun mungkin berat dan makan hati tiap hari dengan pasangan, dengan anak-anak yang kadang-kadang nggak selalu ringan. Tapi mungkin itu perjuangan yang kita lakukan. Kenapa kita ada di dunia ini dilahirkan? Mungkin Mm-mm. salah satunya adalah untuk menambahkan sedikit, berjuang untuk menambahkan sedikit putih Iya. di tengah yang hitam. Yang walaupun kita gagal, paling nggak kita mati memperjuangkan itu gitu. Iya, iya, iya. Ini Nah, ada gitu sih yang saya lihat. komentar dari Mbak Lia nih, karena aku lagi baca tentang mindset dari Carol S. Dweck, jadi kepikir bahwa tiap perubahan merequire untuk punya growth mindset. Mungkin tadinya ya, tadi ya, Betul. yang apa, yang akhirnya menyadari bahwa dirinya anxious atau avoidant gitu. Ya, Mhm. mungkin butuh ini juga ya. Mesti punya optimisme untuk berubah dan juga berpikir bahwa ada hubungannya mencari makna dan hikmah. Oh ya, Betul. siap. Thank you Mbak Saya Lia. setuju. Mm-mm. Itu juga saya rasakan saat ini, saat konseling, ketika ketika eh, mereka sudah menyadari, maka growth mindset itu dibutuhkan bahwa apakah nggak bisa berubah? Bisa. Apakah gampang? Enggak. Nah, Hmm. supaya nanti kalau misalnya dari awal yang dirasa adalah berubah, kalau mau berubah, berubahnya itu gampang, maka nanti susah dikit mereka akan merasa jangan-jangan ini nggak beres nih. Jangan-jangan, Hmm. nah, jadi yang dicari adalah gampangnya. Tapi bisa berubah, bisa, tapi memang butuh upaya. Dan ketika mereka memahami bagaimana dinamika, gimana kepribadian bekerja, maka ketika kita sudah menyadari bahwa oh ternyata aku anxious nih. Oh Mm-mm. ternyata aku avoidance nih. Nah, kalau misalnya aku avoidance, sekarang aku perlu gimana? Gitu kan ya. Mm-mm. Nah, kunci pertamanya adalah menyadari dulu dia sakit apa. Jadi kayak misalnya kalau kita menyadari bahwa kita sakit demam berdarah, maka intervensi yang perlu dilakukan adalah pengobatan untuk demam berdarah. Tapi kalau demamnya ternyata tipes, kita nggak sadar itu tipes, kita hajar pakai pengobatan demam berdarah, maka itu akan bermasalah. Nah, jadi saya rasa betul sekali bahwa growth mindset itu penting ketika kita sudah menyadari bahwa kita punya isu yang itu. Tapi sebelum kita mencoba untuk mengubah, maka kita perlu menyadari dulu bahwa kita punya isu itu dan kita punya komitmen untuk menjadi lebih baik apa enggak. Nah, Ya. kalau punya komitmen untuk menjadi lebih baik, ayo kita bantu gitu. Mm-mm. Nah, Oke, memang ya ada penting sekali growth mindset. siap. Kasih ya. Teman-teman ada yang lain yang mau komentar nih, ada Mas Andri, Pak Solimpia yang sering datang juga ya di Daras Filsafatnya, ada Bu Teni, ada Mas Bayu. Ini cowoknya lumayan ya, ada Mas Bayu, Mas Taskia, Mas Andre ya, bapak-bapak yang oh satu lagi Mas Afwan ya. Nah, oh Rahmat PS Sugeng Kemangan banyak juga nih ternyata ya. Alhamdulillah berarti bapak-bapak yang punya minat ya terhadap perbaikan hubungan. Nggak selalu ibu-ibu ya ternyata. Nggak cuma ibu-ibu, betul. Jadi apa Surprise juga ini ya Mas ya. rame nih ternyata Alhamdulillah. Iya, Dan juga Oke, mau komentar sedikit silakan Bu Nastiti, mangga Bu Nastiti. sebentar menyetujui tentang teori kemelekatan itu Mm-mm. eh, ternyata bahwa seseorang itu belajar dari bagaimana orang tuanya ataupun kakek neneknya itu ya tadi eh, memiliki hubungan yang lekat antara satu sama lain. Maksudnya saya menyetujui itu. hmm, iya. Nah, karena memang kalau di kami
saya belajar dari Bu Eli Risman juga sih. Sebenarnya tujuan pengasuhan itu kan salah satunya gimana kita nanti akan eh, menumbuhkan seorang anak laki-laki untuk bisa menjadi seorang ayah dan juga seorang suami ya. Begitu juga sebaliknya. Dan teori ini yang memang jadi banyak kan di rumah antara eh, ibunya ada, bapaknya ada gitu. Tapi dekat itu berbeda dengan dengan lekat. Itu yang biasanya kami sampaikan pada saat pertemuan-pertemuan orang tua ya, bahwa hubungan antara orang tua dan anak nggak sebatas hanya dekat, tapi juga lekat. Dan memang kelekatan itu dimulai dari orang tua. Itu saja. Iya, Dan tadi juga setuju dengan, tadi juga ada apa? Apa? Codependency. kodependensi. Kodependensi ya. Mm-mm. Kodependensi itu maksudnya artinya ada juga hal-hal yang memang eh, tidak apa Mas tadi definisinya? Ketika salah Iya, satunya memang ada misalkan isu. keterlibatan dengan narkoba gitu ya. Iya, betul Ah, Ibu. ataupun dengan NPD misalnya. gangguan ya, gangguan kepribadian ya, kayak NPD Iya, segala macam. Masalahnya juga di situ karena biasanya seorang saya nggak tahu ya bisa bisa bilang biasanya atau mungkin selama ini saya melihat contohnya ya sebagian besar itu perempuan sudah mendapatkan perlakuan KDRT baik verbal maupun itu apa non verbal pun fisik maupun ini nah verbal pun juga kayaknya tadi tuh karena dia punya anxious ya eh, iya. dan mensikapi bahwa rumah tangga itu harus dipertahankan, tapi Hmm. justru sebenarnya itu tidak menjadi rumah tangga yang tidak sehat bagi Iya, Iya, anaknya dan dia juga, gitu ya, iya, Tess, ya? iya. Oke, itu komentar dari saya. Terima kasih. Ya, yes. dan itu menarik Mas tadi Bu Nastiti karena kalau saya dengar dari Bu Nastiti tadi penting sekali untuk bisa nggak hanya dekat sama orang tua dengan orang tua, tapi juga lekat antara kedua orang tua. Ya, itu akan sangat membantu bila kedua orang tua bisa lekat, karena orang tua akan bisa menunjukkan kepada anaknya bagaimana caranya bisa jadi objek lekat yang baik. Nah, jadi orang anaknya nanti akan melihat bagaimana ibunya merespon ayahnya, bagaimana ayahnya merespon ibunya, Ya. dan dia akan meniru itu untuk dilakukan ke temannya juga gitu. Nah, kalau misalnya ibu ibu dan ayahnya sama-sama lekat, maka dia akan bisa memperlakukan temannya seperti yang dia lihat di rumah. Tapi yang jadi permasalahan kadang-kadang yang datang ke ruang konseling saya adalah yang menyadari ini lalu merasa bingung karena dia single parent, karena bercerai orang tuanya nggak bareng. Nah, jadi dia eh, bisa nggak ya anak saya tetap bisa jadi lekat dengan anak saya dengan aman walaupun suami saya bermasalah gitu. Atau kadang-kadang yang jadi masalah itu seringkali ini yang cukup sulit juga kalau misalnya suami istri, ayah ibunya itu cukup baik komunikasinya. Tapi mereka berjuang karena tinggal serumah dengan orang tua yang NPD misalnya. Nah, itu juga berat. Karena apa apa mereka bisa fokus ke orang tuanya sampai lupa untuk lekat ke anaknya. Nah, sehingga ketika anaknya membutuhkan mereka sulit untuk merespon karena fokusnya tidak ke sana. Nah, jadi kadang-kadang yang bisa yang bisa saya perlihatkan adalah walaupun hanya ada satu orang, hanya ada ibu atau Hmm. hanya ada ayah, walaupun tanpa ibu, tanpa ayah, walaupun dengan neneknya sekalipun, Hmm. sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan ibu, bukan ayah, tapi figur lekat artinya bisa siapapun. Mm-mm. Yang penting bisa memberikan respon dengan cara yang aman. Ya. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan pentingnya, cara meresponnya yang aman itu gimana sih? Nah, itu ada di satu buku yang kalau saya spill sekarang nanti kayaknya nggak seru. Karena ini ada satu buku yang sekalian nanti untuk menjawab pertanyaan Bu
Mbak Lia Herlianti di chat ya, apakah ada yang namanya luka pengasuhan? Nah, nanti Ah, kita bisa bahas di satu buku menarik namanya Running on Empty. oke. Nah, nanti itu termasuk bagaimana sebenarnya cara menyampaikan ke anak supaya Hmm. kan kadang-kadang itu bisa bilangnya jangan marah, udah kalau pakai marah toh, gitu misalnya. Cara itu akan menimbulkan neglectful apa enggak? Nah, karena ada beberapa cara yang membuat anak-anak akhirnya jadi mengabaikan apa yang dia rasakan, dan akhirnya karena dia mengabaikan apa yang dia rasakan, Mm-mm. eh, kalau dia muncul perasaan tertentu seperti marah atau segala macam, dia merasa itu nggak cukup baik, dan ternyata itu penjelasan dari beberapa kasus bunuh diri yang sering saya cermati. Karena dia merasa walaupun bareng dengan banyak orang tapi dia merasa kesepian. Kenapa dia merasa kesepian? Karena dia ngerasa orang-orang mungkin bisa nerima topeng yang dia kasih ke orang-orang, tapi nggak bisa nerima apa yang sesungguhnya dia rasakan di dalam, yang dia aja nggak tahu Jadi apa yang dia rasakan. Yang kalau masking muncul ya. apa yang dia rasakan itu, dia Hmm. ngerasa aku nggak beres nih gitu. Tuh kan muncul lagi perasaan apa ini bukti aku nggak beres dan lain sebagainya. Dia ngerasa apa? Dia sendirian, dia ngerasa dia kacau, dia ngerasa emosional, dia ngerasa nggak beres, dia ngerasa. Ya, Nah, itu kadang-kadang menjadi akar dari banyak sebab kenapa banyak orang merasa sendirian ketika mereka ada di tengah keramaian. ya, Nah, ya. itu Saya tahu penjelasannya ada di buku Running on Empty. Itu ada lagunya Kapan-kapan kan? kalau ada rezeki kita apa itu, Mas? dibukain Di sama publik. tengah keramaian aku masih Oh, merasa sepi. Mas boleh nanya lagi nggak? Boleh nanya. Boleh, boleh, boleh dong. Eh, kalau maaf di saya dalam batuk-batuk ini. Mm-mm. Kalau di dalam konseling pernikahan itu sendiri memungkinkan nggak ternyata psikolog, saya nggak tahu ya, eh, dari para psikolog nih memungkinkan nggak ternyata bahwa salah satunya ini memiliki hambatan di ADHD misalkan ya, Ya, itu juga yang tidak tertangani dan dia juga tidak menyadari sehingga setelah itu disadarkan, lalu harus ada perlakuan-perlakuan medis atau hal apa itu ketangkep nggak sih di situ? di konseling pernikahan, Ibu. Mm-mm. Karena kan kalau kalau saya lihat ya, ya kalau di luar NPD dan NPD juga kan itu perlu penegakan diagnosanya juga dari ahli ya. Ya, Walaupun kalau ciri-cirinya ya, tapi kan mhm, nggak bisa begitu juga. betul. Itu gimana, Mas? Kalau saya bukan basic latar belakang saya bukan psikolog klinis, Bu. Jadi Oh, apa? Kalau misalnya saya melihat ada indikasi klinis seperti mm-mm, ADHD atau segala macam, bila mm-mm, saya tidak betul-betul yakin, maka saya akan rujuk dulu ke mm. psikolog klinis yang bisa membantu untuk menegakkan. Nah, bila sudah yakin, baru tugas saya nanti kalau misalnya ada permasalahan itu, nah nanti ke depan enaknya gimana. Nah, saya bisa bantu karena biasanya di konseling pernikahan tugas saya itu eh, pertama, bila ada permasalahan emosi, kan kadang-kadang orang datang ke konseling itu bukan karena eh, bukan karena eh, nggak bisa, bukan karena tidak mampu berpikir, karena Hmm. orang yang datang ke konseling itu di kantornya biasanya orang-orang hebat. Nah, tapi di rumah ada frustrasi, ada permasalahan yang dia nggak tahu mesti gimana. Mau cerita aja kadang-kadang susah. Sehingga datang ke konseling itu pertama untuk cerita lega, itu satu. Nah, yang kedua, kalau misalnya sudah lega, kira-kira arahnya nanti mau mau kemana, itu kita diskusikan yang kira-kira sehat. Dan kadang-kadang kalau permasalahannya itu ada di bukan individu, tapi masalahnya ada di interpersonalnya, di interaksi keduanya. Nah, Mhm. kadang-kadang yang saya bantu itu mengubah pola percakapannya. Jadi Hmm. pola interaksinya diubah. Jadi kalau di Gottman itu kita tahu bahwa ada dua pola interaksi yang membuat hubungan di pernikahan itu berat. Yang pertama adalah saling menyalahkan, blaming, nyari siapa yang salah. Nah, yang kedua, merendahkan.
Nah, menjatuhkan. Kalau kita nyari siapa yang salah, nggak ada ujungnya tuh. Karena kita nyari yang salah. Kalau salahnya di pasangan, pasangan nggak terima, ngangkat salahnya kita, gitu aja terus tuh. Karena kalau misalnya yang dicari salahnya siapa, nggak akan ketemu solusinya. Solusi hanya bisa ketemu kalau yang dicari adalah kamu maunya apa, saya maunya apa, bukan salahnya. Nah, baru kita bisa kompromi. Nah, kalau misalnya merendahkan, misalnya, eh, misalnya kalau merendahkan itu kamu tuh soalnya itu banget sih gitu misalnya. Itu banget itu artinya kamu gitu banget, saya dong nggak begitu, artinya saya ada di posisi lebih tinggi dari dia, saya lebih baik gitu kan. Nah itu merusak Bu. Jadi kalau ada dua pola itu dalam interaksi, tugas saya adalah jadi wasit agar dua itu, kalau misalnya nggak dua itu mestinya gimana gitu. Nah saya mengarahkan untuk memulihkan pola interaksinya. Atau kadang-kadang ada dua orang yang sudah nggak punya rasa lagi. Nah, bisa nggak rasa itu ditumbuhkan lagi? Hmm. Numbuhin rasa itu kan nggak segampang nyari solusi ya, Bu. Kalau nyari solusi ya butuh, saya maunya apa, dia maunya apa, solusinya ketemu ya sudah selesai. Tapi kadang-kadang walaupun solusinya selesai, rasanya itu nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena ada luka di kemarin-kemarin itu yang belum terbahas, Ya, belum pulih, masih ganjel, iya, nggak iya, iya. selesai, nggak disadarin, yang kita putus harapan, Allah paling kalau dimaafin nanti juga gitu lagi, sehingga mau maafin itu berat. Hmm. Nah, jadi dan kalau sudah begitu nyentuh aja nggak mau. Hmm. Lah, dan kadang-kadang permasalahan, kadang-kadang permasalahan seksual gitu, sebenarnya permasalahan bukan permasalahan seksual, permasalahan adalah itu nggak mau deket gitu. Ya, Dekat itu menyakitkan gitu. Nah, yes. dan akhirnya masalah utamanya sebenarnya bukan itu, sehingga tujuan saya bukan memulihkan ADHD-nya, tapi tujuan saya dengan keadaan masing-masing, dengan keterbatasan masing-masing, yang nggak ada dua pasangan yang sempurna, pasti ada ininya, pasti ada jeleknya. Kalau satu punya permasalahan ADHD, misalnya, apa yang bisa dilakukan nih supaya bisa eh, besok itu lebih nyaman. Biasanya saya Hmm. mulai dari permasalahan yang dihadapi sehari-hari, nggak mulai dari ADHD-nya. Hmm. Nah, apa selama ini masalah yang berat? Pertengkaran apa yang selama ini biasa dihadapi? Kita bawa ke ruang konseling. Ayo bertengkar di depan saya. Ya, ya, Nah, ya. apa? Jadi lebih ke sana. Kalau misalnya mau diatasi, kita atasi bareng. Nah, ADHD-nya itu tidak, saya tidak akan lebih menyerahkan ADHD-nya itu ke klinis, ke psikolog klinis. Jadi saya nggak bisa kerja sendiri, Bu. Sama seperti Ya. dokter gitu, anestesi gitu, nggak bisa ngerjain kerjaan dokter yang lain, nggak boleh. Saya juga. Nah, saya ADHD-nya tidak saya pulihkan. Yang saya pulihkan lebih ke interaksinya, di agar dapat pola interaksi yang nyaman buat mereka gitu. Oke, makasih Mas Adi. Berarti juga pertanyaan makasih ya. Ini kita sudah jam 9 lewat ya, jadi udah 1,5 jam tidak terasa dan rekaman kita sudah cukup panjang juga. Tapi ini ingat ini bukan sesi yang apa terakhir tentu saja ya. Tadi Mas Adi udah spill buku berikutnya yang akan dibahas gitu. Nanti kita atur jadwal lagi di Daras Keluarga gitu ya Mas Adi ya. Eh, Iya. Nanti moga-moga teman-teman yang hadir di sini bisa ajak-ajak yang lain. Kayaknya ternyata pembahasan keluarga ini banyak peminatnya nih. Ya. Oh, sebelumnya Mas, ada Nah, satu pertanyaan oh di ini ya chat mungkin. dari Mbak Resi ya atau Bu Resi Ya, ya. betul. Ini kayaknya Boleh-boleh penting direspon nih. dulu. Kalau ternyata sama-sama anxious dengan pasangan, apakah itu akan memberikan pengaruh negatif secara tidak langsung ke anak-anak yang masih usia remaja? Iya, Hmm. pengaruh negatifnya di mana? Karena kalau misalnya kita anxious, biasanya anxious itu nggak sekedar anxious. Anxious itu, eh, mereka, kalau yang secure itu kadang-kadang yang cemas juga ada, tapi Hmm. mereka caranya nggak memaksa. Nah, yang jadi permasalahan di anxious itu adalah karena cemasnya itu muncul dia panik, dan paniknya itu direspon dengan, kalau di bukunya itu sebutannya protes behavior. Artinya maksa buat balik, entah itu WA cepet-cepet, WA terus-terusan, atau di apa diajak buat bahas saat itu juga teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, tapi teriak-teriaknya bukannya selesai, tapi malah tambah kenceng gitu. Hmm. Nah, bila
orang tua kedua-duanya anxious, maka kemungkinan anak akan menyikapi permasalahan hubungannya dengan pola anxious juga. Ya. Nah, itu permasalahannya. Lalu kalau misalnya anak menghadapi permasalahan anxious akan jadi masalahnya akan seperti apa? Pertama, menemukan pasangan agak sulit. Kenapa begitu? Biasanya yang secure itu sudah dapat duluan dan susah putusnya biasanya. Sehingga yang tersedia di kolam perjodohan itu tinggal mereka yang anxious dan avoidant. Yang anxious nggak menarik buat mereka yang anxious. Sehingga akhirnya yang anxious akan jatuh ke orang yang avoidance. Nah, dan ini kadang-kadang jadi masalah. Jadi khawatirnya kalau misalnya anak kita avoidance, biasanya kita perlu membantu untuk mencari orang yang secure. Dan biasanya orang yang secure itu agak membosankan buat anak yang anxious Hmm. karena terbiasa dengan high tone ya. Ya. Nah, begitu-begitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya menyadari bahwa dua-duanya sama-sama anxious, saran saya adalah cari cara untuk bisa belajar untuk lebih secure sama-sama, bukan agar kita dan pasangan bisa lebih nyaman, tapi agar kita bisa mencontohkan ke anak gimana caranya untuk bisa memperlakukan orang lain dengan secure. Mungkin itu. Oke, mantap. Thank you, Mas Adi. Moga-moga Sama-sama, Mbak Mas Edi. Resi tadi terjawab ya. Nanti kalau mau apa tanya lebih detail atau butuh bantuan konseling, Mas Adi ada di grup kita juga ya di Daras Community. Dan kita Ya. ada insya Allah sesi-sesi selanjutnya di Daras Keluarga ya. Teman-teman yang sedang baca atau apa namanya pengen sharing tentang buku-buku seputar keluarga juga boleh diusulin ya. Nanti boleh japri saya aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kapan kita jadwalin gitu ya. Eh, Tidak harus menjadi ahli dulu ya. Tapi ini kebetulan karena Mas Adi memang dia mendalami. Tapi kalau yang lain sekedar kita sudah baca dan kemudian habis itu kita merasa terinspirasi, nah sharing buku aja juga nggak apa-apa ya. Minimal ada referensi lah ya, kita diskusi menggunakan sumber referensi. Oke, terima kasih Mas Adi dan teman-teman semua yang sudah hadir. Ini nantikan nanti yang datangnya agak terlambat rekamannya insya Allah akan ada di YouTube channelnya Daras Community. Dan juga insya Allah saya posting juga di YouTube channel saya ya. Mungkin kalau Mas Adi mau juga nih bisa juga nih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Tadi dan Mas Edi, teman-teman semua kita tutup semuanya. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.